Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sama-sama kirimkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pengantar fisika modern pada hari Rabu 10 November 2021. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Yuniarti sebagai moderator dengan NIM 19231051 dan dua rekan saya Cici Afrializa dengan NIM 19231009 dan Utari Berliana dengan NIM 19231048. Materi yang akan kami jelaskan pada hari ini yaitu tentang spektrum garis hidrogen dan model atom Bohr. Materi yang pertama yaitu tentang spektrum garis hidrogen yang akan dijelaskan oleh Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Afrializa dengan NIM 19231009. Saya akan membahas materi mengenai spektrum garis hidrogen. Sebagaimana kita ketahui bahwa spektrum hidrogen adalah susunan pancaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat atau bertransisi pada tingkat energi tinggi ke rendah. Susunan pancaran dari atom hidrogen dibagi menjadi beberapa rangkaian spektral dengan panjang gelombang yang dihitung dengan formula Reinberg, di mana garis-garis spektral yang diamati ini berbentuk karena elektron yang bertransisi antara dua tingkat energi yang berbeda di dalam atomnya. Selanjutnya, pengertian dari atom hidrogen, di mana atom hidrogen merupakan atom yang memiliki struktur paling sederhana, yaitu terdiri atas satu elektron dan satu proton. Kesederhanaan dari struktur ini akan menghasilkan spektrum yang sederhana pula, sehingga lebih mudah untuk diamati dan dipelajari. Untuk dapat mengamati spektrum atom hidrogen, maka dilakukan suatu percobaan dengan menggunakan gas hidrogen pada tabung yang bertekanan rendah, seperti yang ditujukan pada gambar. Pada gambar yang terlihat, hidrogen dihubungkan dengan beda potensial tertentu, sehingga menghasilkan atom-atom hidrogen dan memancarkan cahaya. Cahaya tersebut diteruskan pada sebuah celah sempit agar terpolarisasi dan dibiaskan melalui prisma kaca. Hasil pembiasan dari prisma akan ditangkap oleh layar. Ternyata spektrum yang dihasilkan dari percobaan ini adalah spektrum garis hidrogen. Pada percobaan tadi menghasilkan spektrum garis, di mana panjang gelombang yang dihasilkan pada spektrum atom hidrogen akan dipengaruhi oleh transisi elektron dari kulit ke kulit dengan mengikuti persamaan 1/lambda sama dengan R kali 1/n kuadrat dikurang 1/m kuadrat, di mana lambda adalah panjang gelombang yang dihasilkan spektrum atom hidrogen, R adalah tetapan Reinberg dengan nilai 1,097 kali 10⁻⁷ per meter, N adalah kulit elektron yang dituju, M adalah kulit elektron mula-mula atau asal, di mana untuk mempermudah dalam penggunaannya turunan rumusnya yaitu 1/lambda sama dengan R kali 1/n kuadrat dikurang 1/m kuadrat, sehingga turunannya diperoleh lambda sama dengan n kuadrat kali m kuadrat per m kuadrat dikurang n kuadrat dikali R. Selanjutnya adalah spektrum hidrogen. Dapat kita tarik kesimpulan yaitu spektrum panjang gelombang yang kontinu yang tersusun dari sebuah inti dan sebuah elektron hidrogen, di mana ia akan menghasilkan spektrum pancar. Spektrum pancar artinya sebuah spektrum yang kontinu maupun spektrum garis dan radiasi yang dipancarkan oleh zat. Spektrum garis atau line spektra yaitu spektrum pancar atom yang terjadi dalam fasa gas.
tidak menunjukkan spektrum panjang gelombang kontinu yang merentang dari merah sampai violet. Namun, atom hanya memancarkan cahaya pada panjang atau gelombang yang khas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang deret spektrum pancar atom hidrogen. Spektrum pancar hidrogen mencakup rentang panjang gelombang yang luas dari inframerah sampai violet. Deret Balmer ini mudah dipelajari karena jumlah garisnya berada di daerah cahaya tampak. Selanjutnya, inilah gambar pada PPT tentang loncatan elektron dan deret yang dihasilkan. Semua deret yang dihasilkan pada spektrum hidrogen dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu deret Lyman. Deret Lyman terbentuk dari transisi elektron dari kulit luar menuju kulit dasar lintasan elektron dengan N sama dengan 1 dan M sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Deret ini terletak pada spektrum cahaya ultraviolet. Kemudian yang kedua, deret Balmer. Deret Balmer terbentuk pada transisi elektron dari kulit luar menuju kulit kedua lintasan elektron ini dengan N2 dan M sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Deret ini terletak pada spektrum cahaya tampak. Yang ketiga, deret Paschen. Deret Paschen ini terbentuk pada transisi elektron dari kulit luar menuju kulit ketiga lintasan elektron dengan N sama dengan 3 dan M sama dengan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Deret ini terletak pada spektrum inframerah. Yang keempat, deret Brackett. Deret Brackett ini terbentuk pada transisi elektron dari luar menuju kulit keempat lintasan elektron dengan N sama dengan 4 dan M sama dengan 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya. Deret ini terletak pada spektrum intramerah. Selanjutnya yaitu deret Photon. Deret Photon terbentuk pada transisi elektron dari kulit luar menuju kulit lintasan kelima, lintasan elektron dengan N sama dengan 5 dan M sama dengan 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Deret ini terletak pada spektrum inframerah. Kemudian, transisi elektron yang menghasilkan deret spektral dapat digambarkan sebagai berikut yang terdapat pada PPT. Nah, seperti setiap transisi elektron menuju kulit yang lebih dalam atau tingkat energi yang lebih rendah akan dihasilkan panjang gelombang yang berbeda. Kemudian, berikutnya contoh soal. Nah, ada beberapa contoh soal yang bisa kita tarik. Yang pertama, atom hidrogen berpindah dari lintasan N sama dengan 1 dan M sama dengan 3 jika R adalah konstanta Reinberg. Berapakah panjang gelombang foton yang dipancarkan? Nah, yang diketahui yaitu N sama dengan 1 dan M sama dengan 3. Yang ditanya yaitu panjang gelombang foton. Panjang gelombang foton sama dengan N kuadrat dikali M kuadrat per M kuadrat dikurang N kuadrat dikali R sama dengan 1 kuadrat dikali 3 kuadrat per 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat dikali R sama dengan 9/8 R. Contoh soal yang kedua yaitu berapakah energi terbesar yang dipancarkan pada perpindahan elektron dalam deret Balmer. Pembahasannya yaitu energi maksimum yang akan terpenuhi jika elektron bertransisi dari kulit dengan energi paling tinggi yaitu kulit tak terhingga. Karena deret ini yang dihasilkan adalah deret Balmer. Maka elektron dari kulit tak terhingga akan bertransisi menuju kulit kedua. Dengan demikian, panjang gelombang yang dihasilkan adalah 5,42 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya yaitu model atom Bohr yang akan dijelaskan oleh Utari Berliana.
Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana teori atom Rutherford yang telah kita pelajari sebelumnya, kenapa bisa digagalkan dan digantikan dengan sebuah atom baru. Karena kita ketahui bahwa atom Rutherford itu memiliki kekurangan. Nah, siapakah yang berhasil mencetuskan teori atom baru tersebut? Dia adalah Neil Bohr. Dia merupakan suatu ilmuwan muda yang sangat jenius pada masanya, yang mana dia sangat penasaran dengan teori atom Rutherford tersebut. Dia sangat penasaran apakah yang dikatakan oleh Rutherford itu benar adanya, dan dia melakukan beberapa eksperimen yang dimana bertujuan untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya bahwa apakah benar teori atom Rutherford tersebut. Nah, dia menyatakan bahwa Rutherford itu pertama kali menyatakan bahwa atom itu ada yang positif dan ada yang negatif, kemudian mengelilingi. Nah, secara fisika Niels mengetahukan bahwa bisa dibuktikan dengan elektron yang melintar berputar lama-kelamaan akan menyatu ke inti. Nah, inilah yang merupakan kelemahan dari teori atom Rutherford tersebut yang kemudiannya dapat dipecahkan oleh atom Bohr. Bohr membuat suatu eksperimen di mana tabung hidrogen, dia mencoba membuat suatu tabung yang diisi dengan tabung gas hidrogen. Kemudian gas tabung hidrogen tersebut dialiri dengan listrik sehingga dia akan tersentrum atau memancarkan cahaya berupa gelombang. Kemudian Niels ini dapat menyimpulkan bahwa setiap inti atom itu mempunyai elektron dengan energi yang bertingkat. Nah, maksudnya energi yang bertingkat di sini adalah elektron itu mempunyai kasta, di mana kastanya itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Jika elektron yang kastanya rendah, maka dia memiliki elektron dengan jumlah sedikit, dan begitupun sebaliknya. Teman-teman bisa memperhatikan model atom yang telah dirancang oleh Bohr tersebut, yaitu bahwa elektron bergerak dalam orbitnya yang melingkar di sekitar inti atom atau proton di bawah pengaruh gaya Coulomb. Nah, selanjutnya elektron tidak dapat berputar di sekitar inti melalui setiap orbit, tetapi elektron hanya memiliki orbit stabil atau orbit stasioner tanpa memancarkan energi. Nah, radiasi ini dipancarkan oleh atom jika elektron melompat dari suatu orbit stasioner yang lebih tinggi ke dalam orbit yang energinya lebih rendah. Nah, ukuran orbit-orbit yang diperbolehkan atau ditentukan oleh keadaan kuantum tambahan, yaitu momentum sudut orbit elektron. Setelah Bohr membangun suatu teori atom hidrogen, di mana dia melakukan satu eksperimen itu dia mengamati suatu spektrum garis yang dipancarkan oleh atom hidrogen. Kemudian kembali lagi bahwa suatu teori-teori itu mungkin ada kekurangannya dan dibantah. Kemudian para ahli selanjutnya melakukan satu eksperimen juga untuk mengetahui keberadaan deretan yang telah disebutkan tadi, di mana suatu deretan yang ditemukan itu diberi nama sesuai dengan nama penemunya. Untuk loncatan ke n sama dengan 1, di mana m-nya 2, 3, 4 dan seterusnya adalah deret Lyman. Untuk n sama dengan 2 dengan m, 3, 4, 5 dan seterusnya diberi nama deret Balmer. Untuk n ketiga, di mana m-nya sama dengan 4, 5, 6 dan seterusnya diberi nama deret Paschen. Untuk n sama dengan 4, di mana m sama dengan 5, n 6, 7 dan seterusnya diberi nama deret bracket. Dan untuk n sama dengan 5, di mana m sama dengan 6, 7, 8 dan seterusnya diberi nama dengan deret Proud.
Dan untuk loncatan ke n sama dengan 6 dan yang lebih besar sulit untuk diamati. Nah, begitulah model atom Bohr ini tidak dapat digunakan karena ada kelemahan dan dibantah. Yang kita dapat gunakan seterusnya itu adalah teori atom kuantum. Dari penjelasan saya tadi dapat kita ambil kesimpulan berupa 3 poin. Yang pertama ada Bohr itu melakukan percobaan dengan menggunakan tabung yang berisi dengan atom hidrogen. Dan yang kedua, gas yang terkena aliran listrik dapat memancarkan cahaya berupa gelombang yang berwarna-warni. Dan yang ketiga, bahwa setiap inti atom dikelilingi oleh elektron yang energinya bertingkat. Nah, kembali lagi bahwa model atom ini tidak dapat digunakan karena telah dibantah oleh kekurangan yang dimiliki oleh Bohr. Selanjutnya yang dapat kita gunakan yaitu teori atom kuantum. Nah, itulah hasil dari penjelasan kelompok kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.